Suryani Rawi. Kepada saudari saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan materi mengenai apa itu organisasi profesi pendidik. Jadi, organisasi profesi merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Merton mendefinisikan bahwa organisasi profesi adalah organisasi dari praktisi yang menilai atau mempertimbangkan seseorang atau yang lain mempunyai kompetensi profesional dan mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang mana tidak dapat dilaksanakan secara terpisah sebagai individu. Organisasi profesi mempunyai dua perhatian utama, yaitu kebutuhan hukum untuk melindungi masyarakat dari anggota profesi yang tidak dipersiapkan dengan baik dan kurangnya standar dalam bidang profesi yang dijalani. Organisasi profesi menyediakan keterangan untuk anggotanya dalam menghadapi tantangan yang ada saat ini dan akan datang serta bekerja ke arah positif terhadap perubahan profesi sesuai dengan perubahan sosial. Organisasi profesi keguruan merupakan sebuah wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dan keterampilan mendidik yang dipersiapkan melalui proses pendidikan dan latihan yang relatif lama, serta dilakukan dalam lembaga tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, organisasi profesi adalah sebagai sarana anggota seprofesi dalam konteks positif untuk menjadi mitra pemerintah guna menghasilkan kemanfaatan bagi bangsa di tengah tantangan global. Kemampuan yang dimaksud adalah kompetensi. Kompetensi merupakan kecakapan atau kemampuan mengerjakan kependidikan. Satori 2007 menyebutkan bahwa organisasi profesi kependidikan berfungsi sebagai wadah pemersatu seluruh anggota profesi yang berkepentingan dalam menjalankan tugas keprofesiannya. Dengan kata lain, secara umum, fungsi dan peranan organisasi asosiasi keprofesian itu selain melindungi kepentingan para anggota, kemandirian dan kewibawaan lembaga secara keseluruhan melalui pembinaan dan penegakan kode etik serta berupaya meningkatkan dan mengembangkan karir, kompetensi, martabat dan kesejahteraan para anggota. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang disampaikan oleh saudari Nurani Amuda. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri ketiga yaitu Marwa Ali. Kepada saudari saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Nur Abni yaitu tujuan dari organisasi profesi pendidik. Tujuan umum organisasi profesi adalah melaksanakan tugasnya dengan standar profesionalisme yang tinggi sesuai dengan bidangnya, mencapai kinerja yang tinggi dan berorientasi pada kepentingan umum. Tujuan organisasi profesi yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan karir anggota. Hal itu merupakan supaya organisasi dalam bidang mengembangkan karir anggota sesuai dengan pekerjaannya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota. Merupakan upaya terwujud kompetensi dalam bidang yang handal pada diri anggotanya. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional. Anggota merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, meningkatkan dan mengembangkan martabat anggota agar anggotanya terhindar dari perilaku tidak kemanusiawi. Yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggota profesi pendidik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari kelompok 2. Selanjutnya kita masuki kepada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, saya persilakan. Yang diberikan kepada saya ingin bertanya. Saya dari kelompok 9 ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi materi menyinggung bahwa organisasi profesi kependidikan berfungsi sebagai pemersatu seluruh anggota profesi. Nah, pertanyaan saya,
dampak apa yang akan terjadi jika ada anggota yang tidak berkontribusi dalam organisasi tersebut? Karena seperti yang kita lihat, di setiap organisasi pasti ada beberapa anggota yang tidak berkontribusi dalam organisasi tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Rahmat Abdullah. Selanjutnya kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, mohon angkat tangannya, saya persilahkan. Ya Allah, bahagia muka tap. Izin moderator, baik, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kamu berikan kepada saya. Di sini saya Kesari Omar, perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 2, yaitu Saudari Marwah Ali, dijelaskan bahwa tujuan organisasi profesi yaitu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota. Baik, yang menjadi pertanyaan saya, adapun tujuan organisasi profesi, salah satunya yaitu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana jika suatu organisasi atau salah satu orang dari organisasi tersebut tidak bertanggung jawab, misalnya dengan sikap disiplin atau tidak memiliki jiwa kepemimpinan? Dampak apa yang akan terjadi dan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Yudita Sari Akbar atas pertanyaannya. Selanjutnya masih ada sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, silahkan Saudari. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara seorang pendidik dapat bergabung dengan organisasi profesi pendidik? Ini cukup sekian saya mengucapkan. Baik, terima kasih. Bagaimana kepada kelompok materi? Izin moderator, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rahmat. Pertanyaannya, dampak yang akan terjadi jika anggota tidak berkontribusi dalam organisasi profesi pendidik. Jawabannya, dampak yang akan terjadi yaitu yang pertama, kurangnya inovasi dan ide baru. Anggota biasanya membawa perspektif baru yang penting untuk kemajuan organisasi. Tanpa partisipasi mereka, organisasi bisa kehilangan ide-ide segar yang diperlukan untuk perkembangan. Yang kedua, beban kerja yang tidak merata. Jika anggota tidak berkontribusi, beban kerja akan jatuh pada anggota yang lebih senior. Hal ini bisa menyebabkan kelelahan dan penurunan semangat di antara anggota yang aktif. Yang ketiga yaitu kurangnya regenerasi. Organisasi membutuhkan anggota untuk belajar dan tumbuh agar kelak dapat mengambil peran penting. Jika mereka pasif, regenerasi kepemimpinan bisa terhambat. Dan yang terakhir itu tidak terwujudnya tujuan organisasi. Organisasi profesi pendidik biasanya memiliki tujuan jangka panjang seperti peningkatan untuk pendidikan. Jika anggota tidak berkontribusi, pencapaian tujuan bisa terhambat. Sekian dari saya kembalikan kepada yang moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Fani. Untuk itu, bagaimana dengan teman-teman? Apakah ada sanggahan atau tambahan jawaban dari pertanyaan Saudara Rahmat Abdullah?
kepada saudara Ahmad Abdullah, apakah sudah bisa menerima jawaban dari kelompok materi? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada saya. Saya sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 2. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada kelompok materi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yunita Sari Umar. Pertanyaannya, bagaimana jika salah satu anggota tersebut organisasi tersebut tidak bertanggung jawab, misalnya tidak disiplin atau tidak bertanggung jawab, tidak memiliki jawab kepemimpinan? Jika suatu organisasi profesi pendidik tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab, juga tidak memiliki jawab kepemimpinan, dampak negatifnya bisa sangat serius baik bagi anggotanya maupun masyarakat luas. Beberapa dampaknya, yang pertama, reputasi anggota organisasi menurun. Organisasi yang tidak disiplin akan kehilangan kepercayaan dari para anggotanya juga dari masyarakat. Reputasi yang buruk bisa membuat organisasi kehilangan dukungan dan partisipasi. Yang kedua, tujuan tidak tercapai. Organisasi yang tidak bertanggung jawab akan kesulitan mencapai tujuan utamanya, misalnya meningkatkan kualitas pendidikan. Tanpa kedisiplinan dan tanggung jawab, program atau kegiatan yang direncanakan mungkin tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, anggota tidak termotivasi. Ketika organisasi tidak memiliki disiplin, para anggota bisa kehilangan motivasi untuk berkontribusi. Mereka mungkin merasa bahwa usaha mereka sia-sia jika organisasi tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, kinerja buruk. Jika tidak ada tanggung jawab dalam menjalankan tugas, kinerja organisasi secara keseluruhan akan menurun. Program pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan mungkin tidak efektif atau tidak profesional. Baik, hanya itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban telah diberikan oleh saudari Nur Ahni Amuda. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan, sanggahan, atau tambahan jawaban? Baik, silakan kepada saudari Yunita Sari Alina. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang bertanya kepada saya. Saya, Yunita Sari Umar, sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 2. Namun, yang saya tanyakan itu dampak dan apa yang harus kita lakukan. Yang baru jawaban saudari Afri itu hanya dampaknya saja. Apa bisa saya mendengar jawaban lain terhadap apa yang harus kita lakukan terhadap orang yang tidak memiliki jawab kemungkinan tersebut? Terima kasih. Masih bahas diskusi dibuka tak? Baik, terima kasih untuk penjelasan Kak. Mungkin dampak yang bisa didapat jika kita tidak memiliki Woi. Sorry. yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi. Komunikasi yang baik adalah inti dari kepemimpinan. Belajar untuk menyampaikan ide dan dengan jelas, mendengarkan orang lain dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan membantu seseorang merasa lebih nyaman dalam peran kepemimpinan. Yang kedua, mungkin mengambil peran kecil dalam kepemimpinan, mulai dari peran kepemimpinan yang kecil seperti memimpin proyek kecil atau praktik bisa membantu seseorang membangun kepercayaan diri dalam memimpin. Yang ketiga, mengikuti pelatihan kepemimpinan. Ada banyak pelatihan dan seminar yang bisa membantu orang belajar keterampilan kepemimpinan, seperti mengambil keputusan, motivasi tim, dan manajemen konflik. Ini adalah cara yang efektif untuk belajar secara langsung. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bagaimana kepada saudari Yunita Sari Umar, apakah sudah bisa menerima jawaban dari kelompok materi ataukah masih ada tanggapan atau sanggahan atau tambahan jawaban dari kelompok materi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah bisa menerima jawaban dari kelompok 2. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya
kedua, memenuhi persyaratan keanggotaan. Setiap organisasi bisa memiliki persyaratan seperti memiliki gelar akademis yang relevan dengan bidang pendidikan, aktivitas mengajar atau terlibat dalam kegiatan pendidik, membayar biaya keanggotaan atau iuran tahunan. Yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran. Sebagian besar organisasi akan memiliki calon anggota untuk mengisi formulir pendaftaran. Formulir ini biasanya tersedia secara online atau bisa didapatkan melalui kantor cabang organisasi tersebut. Yang keempat, mengikuti profesi, orientasi atau pelatihan. Beberapa organisasi mengadakan orientasi bagi anggota baru untuk memperkenal visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kelima, membayar iuran keanggotaan. Setelah memenuhi persyaratan akademis, biasanya pendidik harus membayar iuran keanggotaan. Jumlah iuran ini bervariasi tergantung pada organisasi atau bisa berupa iuran tahunan atau bulanan. Yang keenam, aktif dalam kegiatan organisasi. Setelah resmi menjadi anggota, penting bagi pendidik untuk aktif dalam kegiatan organisasi, seperti menghadiri rapat, seminar, pelatihan, atau kegiatan lainnya. Yang ketujuh, mematuhi etika atau aturan organisasi. Setiap organisasi memiliki kode etik atau aturan yang harus dipatuhi. Anggota diharapkan menjadi profesional dalam ikut berkontribusi dalam menjalankan misi organisasi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Saudari Marwa Ali. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah ada yang memberikan tambahan jawaban atau sanggahan? Saya persilakan. Baik, jika sudah tidak ada, selanjutnya mari kita dengarkan tambahan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Dian Widiawati Ibrahim kepada Saudari. Saya persilakan. Ya, baik, terima kasih. Saya izin berdiri. Baik, teman-teman semua, materi presentasi kita, diskusi kita pada pagi hari ini itu tentang organisasi profesi pendidik. Nah, dari makalah dan juga PPT yang telah dibuat oleh teman-teman untuk teman-teman kelompok 2 itu saya perhatikan hanya membahas mengenai apa sih itu organisasi profesi pendidik, kemudian tujuan atau fungsi dari organisasi pendidik itu. Saya tidak melihat contoh-contoh organisasi profesi pendidik. Maka di sini saya izin untuk menyampaikan materi yang sudah saya rangkum semalam sebagai ranah untuk kita bisa belajar bersama-sama dan mengetahui organisasi apa saja yang ada pada profesi pendidik itu. Baik teman-teman, sebelum saya masuk ke dalam organisasi profesi pendidik, di sini saya ingin menyampaikan ada beberapa unsur-unsur organisasi pendidik. Yang pertama itu adalah sistem. Sistem ini dimaksud adalah kumpulan dari sub-sub yang berkaitan. Artinya dalam sebuah organisasi pasti terdapat perkumpulan orang-orang yang memiliki keterkaitan baik dari segi minatnya, segi pekerjaannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu terjadi pola aktivitas. Dalam organisasi profesi itu terdapat pola aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, dalam organisasi ini pola aktivitas yang dimaksud itu pasti akan ada pertemuan, mungkin itu di setiap minggu atau di setiap bulan. Nah, kemudian yang ketiga adanya sekelompok orang. Nah, namanya saja organisasi. Organisasi itu pasti terdiri dari 2-3 orang atau lebih. Jadi terdapat sekelompok orang yang mempunyai visi dan misi yang sama. Kemudian yang terakhir itu ada tujuan. Jadi dalam sebuah organisasi itu harus memiliki sebuah tujuan. Nah, di sini saya mendapatkan jenis-jenis organisasi profesi pendidik dari sebuah artikel yang saya baca semalam. Yang pertama ada namanya organisasi PGRI. Nah, organisasi PGRI ini yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Jadi, organisasi ini adalah organisasi profesi pendidik pertama yang lahir pada tanggal 25 November 1945 yang lahir setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, organisasi ini diberi nama PGHP
PKB, yaitu kepanjangannya yaitu Persatuan Guru Hindia Belanda. Kemudian yang kedua, Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau yang biasa kita kenal dengan MGMP. Nah, organisasi ini merupakan wadah perkumpulan bagi guru mata pelajaran di suatu kabupaten atau kota. Organisasi ini berfungsi sebagai sarana untuk saling bertukar pikiran, pengalaman, kemudian untuk saling belajar antar sesama guru dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan kreativitas serta kinerja dari seorang guru. Kemudian yang ketiga itu ada organisasi Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau disingkat ISIP. Yang keempat atau yang terakhir yaitu kelompok kerja guru atau biasa kita kenal dengan sebutan KKG. Nah, organisasi KKG ini dia terbagi dalam kelompok kerja guru yang lebih kecil. Misalnya berdasarkan jenjang kelas dan mata pelajaran. Adapun tujuan dari organisasi ini untuk meningkatkan monitoring dari guru senior untuk guru junior. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini organisasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua untuk menambah materi daripada teman-teman kelompok 2. Sebenarnya masih banyak lagi organisasi profesi pendidikan yang belum sempat saya sampaikan. Sebelumnya saya ingin menarik satu kesimpulan. Semua organisasi ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk meningkatkan kinerja guru dalam hal membangun proses pembelajaran di dalam kelas. Baik teman-teman semua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya dalam mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas tambahan materi yang telah disampaikan oleh saudari Dian Widiwati Ibrahim. Pemaparan materi pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Melalui organisasi profesi, interaksi itu tentu akan semakin terwujud. Keuntungan yang diperoleh dengan adanya organisasi profesi guru dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota organisasi, yaitu para guru, sehingga kompetensi kependidikan yang ada pada diri tenaga kependidikan dapat terwujud. Baik, terima kasih. Saya Aksen Bertilambalano, izin pamit undur diri. Saya serahkan kepada dosen pengambil mata kuliah profesi kependidikan. Izin saya sebut nama beliau, Ibu